bersama saya Winda Melantika di program acara Insporta, informasi seputar olahraga dan kesehatan. Dan di episode kali ini kita bakal bahas salah satu olahraga bela diri yang berasal dari Korea Selatan loh. Kira-kira olahraga apa? Nah, pasti pemirsa olahraga udah tahu kan? Yap, benar banget. Hari ini kita bakal bahas olahraga bela diri Taekwondo yang tentunya bisa diikuti dari usia anak-anak hingga dewasa. Kira-kira seperti apa keseruannya? Yuk langsung aja ikuti aku. Taekwondo adalah olahraga bela diri dari Korea Selatan. Taekwondo terdiri dari 3 kata dalam bahasa Korea. Tai berarti menendang atau menghancurkan dengan kaki, Kwon berarti tinju, dan Do berarti jalan atau seni. Jadi Taekwondo memiliki unsur penting yaitu pada gerakan kaki dan tangan untuk menaklukkan lawan. Taekwondo menjadi salah satu cabang olahraga bela diri yang cukup diminati di Indonesia. Seni bela diri ini punya jurus andalan berupa kuda-kuda. Jurus ini bisa dibilang memegang peran yang sangat penting, yaitu membuat lawan atau musuh tidak mudah menebak serangan yang hendak diberikan. Taekwondo menjadi salah satu olahraga bela diri yang tidak bisa dilakukan oleh semua kalangan. Tidak heran bila menjadi kegiatan ekstrakurikuler populer di sekolah-sekolah. Nah, pemirsa olahraga, kita akan tanya-tanya sedikit seputar olahraga Taekwondo ini langsung ke Sabumnem Maklon. Nah, kita kenalan dulu. Halo Sabumnem Maklon, gimana kabarnya? Pasti baik. Pasti luar biasa, keren sekali ya tadi latihannya anak-anak ini, semangatnya selalu membara ya. Ya, kita sebagai orang praktisi olahraga ya kita harus menunjukkan satu spirit yang lebih kepada murid-murid kita. Oke, mengenai salah satu olahraga Taekwondo ini, salah satu olahraga bela diri, apa sih Sabun yang membedakan olahraga bela diri Taekwondo ini dengan olahraga bela diri lainnya? Bedanya Taekwondo dengan bela diri ya saya tidak menyebutkan identitas karena kita sama-sama praktisi. Yang jelas, Taekwondo itu kan kelebihannya itu adalah kelincahan kaki. Jadi itu memang kelebihan itu ada kelincahan kaki, tapi pada prinsipnya bahwa setiap aktivitasnya itu semua teknik dilatih. Tapi di dalam kompetisi itu pasti yang lebih menonjolkan daripada Taekwondo itu adalah gerakan teknik kaki yang menjadi sebuah keindahan daripada bela diri Taekwondo itu sendiri. Oke, mungkin bagi pemirsa olahraga yang ingin memulai olahraga Taekwondo ini, ada nggak sih dasar-dasar olahraga yang kayaknya harus bisa kita lakukan gitu sebelum kita memulai olahraga Taekwondo? Sebelum kita mulai olahraga, apa yang harus kita lakukan? Iya. Jadi begini, tubuh kita itu adalah sesuatu yang jasmani, rohani yang hidup. Jadi tentunya sebelum kita melakukan aktivitas olahraga, maka ada beberapa step yang memang perlu kita perhatikan. Oke. Yaitu adalah stretching atau pemanasan sebelum melakukan aktivitas olahraga. Kenapa? Tujuan daripada itu adalah menyiapkan otot kita supaya dia siap untuk menerima gerakan-gerakan yang tidak jarang kita lakukan. Misalnya contoh sekarang kita misalnya lakukan gerakan teknik pukulan ataupun gerakan tendangan, itu biasanya kita membutuhkan satu posisi yang kadang beda. Sehingga tujuan daripada pemanasan itu adalah menyiapkan ototnya supaya ketika diberikan teknik-teknik yang susah atau gerakan yang susah itu dia bisa cepat beradaptasi. Untuk olahraga Taekwondo sendiri ini memiliki berapa banyak teknik, Sabun? Banyak, ada kurang lebih sekitar 30-an lebih teknik ya. Karena dari segi maki ataupun tangkisan sendiri itu kan ada bervariasi, ada ari maki, ada mundur maki, ampal memtombakat maki, ada olbol maki, lalu kemudian ada teknik-teknik spesifik, spesifikasi teknik sonal gudro, batang sonal maki. Jadi Taekwondo itu sangat banyak sekali, teknik tangkisannya sangat banyak. Lalu kemudian dari teknik gerakan pun juga untuk tendangan sendiri, dari tendangan yang sangat dasar sampai dengan tendangan yang memiliki tingkat kesulitan yang sangat tinggi. Kalau tendangan yang sangat sederhana itu seperti tendangan polos, caki, doleo caki, olgo doleo caki, doleo ciki. Tapi selain itu juga ada beberapa tendangan yang memiliki tingkat kesulitan yang cukup, harus membutuhkan stretching tadi itu ya. Harus seperti tendangan memutar buifurigi atau dolke caki
dan lain sebagainya. Oke. Oke, dengan banyaknya teknik yang ada dan tentunya dipelajari di olahraga taekwondo ini, apakah juga akan ada kategori-kategori khusus? Apakah berdasarkan usia atau berdasarkan apa, Sabem, untuk apabila mungkin pemirsa olahraga ingin bergabung di olahraga taekwondo? Jadi untuk taekwondonya sendiri makin kesini makin berkembang ya, selalu modern terus. Jadi gini, di taekwondo itu kan ada namanya lomba kyurugi atau fighting. Lalu kemudian ada lomba pomse itu jurus. Lalu kemudian ada lagi lomba demonstrasi, pemecahan benda keras. Di mana setiap lomba ini dikategorikan sesuai dengan usia paling bawah sampai dengan usia paling tua, yaitu usia yang master. Oke. Jadi taekwondo khusus saja, misalnya seperti lomba kyurugi, itu mulai dari usia 6 tahun. Oke. 6 tahun sampai dengan usia dewasa. Jadi 6 tahun itu 6 sampai 7 tahun, 8 sampai 10, lalu kan 10, 11 dan lain sebagainya. Ada juga yang pemisahan kadet. Jadi dari usia 7 sampai dengan 13 tahun, ada usia 14 sampai dengan 17 tahun, itu junior. Sedangkan senior dari usia 17 tahun. Artinya untuk kategori sendiri di olahraga taekwondo ini berdasarkan usia, apakah juga berdasarkan berat badan, tinggi badan seperti itu, Sabem? Usia, berat badan, dan yang jelas adalah jenis kelamin. Oke. Itu sudah pasti. Oke, luar biasa sekali. Nah, melihat tadi saya juga sudah melihat beberapa tadi ya latihan dari adik-adik yang ada di sini, ini juga mereka semangatnya itu stabil, Sabem. Nah, mungkin Sabem ini di sini ada beberapa kategori usia juga yang tentunya ikut latihan. Mungkin ada nggak sih, Sabem, mungkin perbedaan cara melatih gitu adik-adik di setiap kategori ini? Tentu, karena di setiap usia itu kan dia punya pola berpikir, daya serap materi itu juga pasti beda. Jadi bagaimana kita sebagai pelatih itu kan juga harus memahami mereka, bukan mereka memahami kita. Sebagai pelatih yang itu harus memahami supaya apa yang kita sampaikan kepada mereka terhadap materi itu dia bisa resap dan lain sebagainya. Oke, terakhir Sabem, harapannya seperti apa, Sabem, melihat perkembangan olahraga taekwondo ini di Jogja? Ini kan makin banyak sekali ya, artinya mungkin taekwondo ini sudah banyak dikenal terutama di DIY. Tapi namun mungkin ada harapan-harapan terbaik gitu dari Sabem terkait olahraga ini di Jogja seperti apa? Oke, ini semua terkait juga dengan perkembangan Black Eagle ya. Taekwondo di Yogyakarta sangat bagus sekali perkembangan, sangat berkompetisi. Taekwondo di Indonesia itu perkembangannya sangat jauh. Ya, kenapa? Karena kompetisi masih banyak. Ya, olahraga taekwondo sendiri adalah merupakan salah satu olahraga populer di Indonesia. Ya. Karena kenapa dibilang populer? Karena mulai dari usia TK sampai dengan tua itu juga semua akan masuk. Nah, dan taekwondo sendiri, kenapa orang tertarik dengan taekwondo? Karena selain olahraga, itu juga ada kompetisi di kelas bawah. Makanya kenapa taekwondo itu kan digemari. Karena dengan adanya mereka memiliki kejuaraan, mereka mendapatkan nilai khusus dari dinas pendidikan. Ya. Nah, itu menjadi kelebihan. Oke. Nah, seperti itu. Artinya untuk adik-adik ini juga mendapatkan poin plus selain kesehatan sehat dan bugar, tapi juga secara prestasi juga mereka juga bisa mendapatkan nilai plus. Dan selain daripada itu, selain latihan fighting, jurus, demonstrasi, taekwondo ada hal yang kadang orang tidak melihat, tapi sebenarnya ini yang paling utama. Latihan taekwondo itu bukan hanya cuma mengasah fisik semata, tapi lebih kepada bagaimana membangun sebuah karakter building yang bagus untuk generasi masa yang akan datang. Itu nomor satu. Oke, thank you Sabem atas Terima kasih banyak. informasinya. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Thank you Sabem. Salam olahraga. Taekwondo sendiri punya 3 teknik, yaitu dasar, menengah, dan teknik lanjutan. Sebagai tahap awal atau pemula, siapapun tentu harus mempelajari dan menguasai teknik dasarnya. Biasanya akan dilatih dengan menggunakan sasaran atau bentuk yang sederhana sebagai pemulaan, seperti melakukan gerakan tendangan dengan sasaran yang diam.
Berlatih teknik-teknik memecahkan benda keras atau kyupa bisa menggunakan objek atau sasaran berupa benda mati, misalnya batu bata, papan dari kayu, genting, dan lain sebagainya. Teknik yang dilakukan bisa berwujud pukulan, tendangan, sabetan, hingga gerakan menusuk hanya dengan menggunakan jari tangan. Teknik rangkaian jurus atau pomsai berupa rangkaian gerakan awal yang digunakan dalam bertahan dan menyerang lawan dengan mengacu pada diagram khusus. Dalam teknik bertarung atau kyorugi, peserta latihan mempraktikkan berbagai gerakan dasar yang telah dipelajari. Dua orang akan saling bertarung dengan menggunakan berbagai teknik menyerang dan bertahan yang sudah dipelajari sebelumnya. 3 teknik dasar bela diri taekwondo tadi sekaligus menjadi nomor perlombaan yang diadu pada ajang kelas internasional. Nah, pemirsa olahraga, kali ini aku lagi barengan beberapa atlet taekwondo yang hebat-hebat. Mungkin kita bakal sedikit sharing-sharing pengalaman mereka ya terkait olahraga taekwondo. Mungkin dari kamu dulu ya. Namanya siapa? Toti, salam kenal ya. Toti, dulu awal mula tertarik sama olahraga taekwondo tuh gimana sih? Kan banyak nih ya olahraga bela diri lainnya. Kenapa milih taekwondo? Jadi dulu waktu kecil sekitar 12 tahun yang lalu saya lagi jalan sama keluarga saya di DSC. Itu awalnya renang. Lalu saya keluar di lapangan badminton, itu ada latihan taekwondo. Lalu saya melihat sana tertarik karena kenapa? Karena di taekwondo itu bela diri yang unik. Karena yang biasanya pada pakai tangan, bantingan, kalau di taekwondo itu lebih mengarah ke atletik dari kaki. Jadi menurut saya itu yang membuat menarik. Menarik ya. Udah berapa lama sih terjun di olahraga taekwondo? 12 tahun. 12 tahun, wah cukup lama ya. Kalau kamu? Saya- Dulu awal mula gimana? Oke, dulu tuh bener-bener saya kelas 2 SD. Nah, saya masih ingat banget. Itu hari Sabtu dan teman saya tuh ngajak, "Dit, besok kita latihan yuk." Latihan apaan? Latihan taekwondo. Taekwondo. Ya udah deh, gue ikut deh. Karena kebetulan jadwal latihannya besok hari Minggu, pas banget. Aku langsung ikut tuh. Tepatnya tuh di DSC. Nah, gue datang ke sana, saya lihat latihannya seru ya. Oh, ternyata saya kira taekwondo itu cuman bela diri yang asal gelut deh. Gelut. Asal pukul ya? Iya, cuma berantem gitu. Aku lihat, oh ternyata di dalam taekwondo itu ada seninya. Jadi di setiap gerakan itu ada teknik, ada ayunan, dan ada gerakan yang bagus dan indah lah. Ada gerakan indahnya juga ya di taekwondo ya. Oh, menarik ya. Kalau sebelahnya namanya siapa? Lili. Nah, Lili dan Seti Yuki itu kan cewek nih ya. Nah, olahraga bela diri itu kan pasti identiknya sama cowok terus berantem gitu kan. Kenapa sih awal mula tertarik gitu ke olahraga bela diri? Kenapa nggak kayak yang mungkin olahraga cewek yang balet mungkin atau dan yang lainnya? Awalnya itu pas kelas 1 SD itu kan cuma kayak diajakin teman gitu kayak ayo ada ekstra taekwondo nih gitu, diajakin temannya kebetulan cowok, terus kayak aku tuh kayak pikir buat apa ikut taekwondo gitu. Karena itu kayak biasanya buat bela diri cowok. Nah, habis itu kayak iseng nyoba gitu masuk di ekstra taekwondo. Habis itu lama-lama tuh kayak wah seru nih gitu. Oke. Habis itu ikut masuk doja. Terus masuk doja lanjutan Sampai sekarang jadi hobi ya sekarang ya berarti ya. Kalau Yuki sendiri gimana? aku jadi diajakin apa lihat berbagai macam bela diri. Udah banyak lihat aku nggak tertarik. Maksudnya kebetulan ya dulu itu aku nggak mau pulang Jadi nggak mau pulang. mau latihan ini. Saya sudah anak masih kecil banyak latihan kayaknya. Nah, mungkin dari teman-teman nih selama ini udah pernah belum sih ikut kompetisi gitu? Kalau dilihat dari ini sabuknya sih kayaknya udah sering ya. Tapi boleh dong sedikit berbagi pengalaman ke pemirsa olahraga, siapa tahu ini juga bisa jadi semangat nih buat teman-teman pemirsa olahraga yang tentunya ingin mulai ikut olahraga taekwondo. Mungkin dari kamu dulu. Ya, jadi selama saya 12 tahun ikut taekwondo, saya sudah mengikuti kejuaraan kurang lebih 30.
30 Dan kali? Udah pernah 3 kali ikut internasional, itu di Malaysia dan 2 kali di Jogja, di Gelora Bung Togo, dan sisa di Kejurnas dan juga Kejuda. Dan alhamdulillahnya di setiap kejuaraan saya ikuti, hampir semuanya mendapatkan medali. Wih, keren. Mungkin udah pernah nih ya sampai internasional gitu kan. Boleh dong diceritain pengalamannya yang menantang apa sih? Mungkin dari negara mana nih yang kayaknya lawannya paling berat gitu. Ya, kalau dari internasional sendiri semuanya tentu berat, tapi ada yang salah satu yang menantang, tentu dari negara asal dari bela diri dari Korea. Oke, itu yang paling berat ya. Oke. Kemudian selanjutnya kalau kamu gimana? Mungkin berbeda ya pengalamannya. Mungkin yang menarik apa sih? Atau mungkin ada sesuatu yang aku pernah nih kayaknya kompetisi di negara A, tapi tuh kayak awalnya minder, tapi oh ternyata aku bisa loh melewatinya. Boleh dong sharing? Oke, boleh banget. Jadi ini kejuaraan luar negeri yang benar-benar terakhir, benar-benar tahun ini kalau nggak salah ya, itu ke Vietnam. Nah itu tuh benar-benar seru banget. Jadi aku nyobain experience baru. Di situ banyak banget pengalaman yang bisa diambil dari ketemu teman-teman yang dari luar negeri nih, dari luar negeri, ketemu musuh yang baru, sama lingkungan yang baru. Jadi sana karena lingkungannya beda, juga daya saingnya itu benar-benar Sportivitasnya. sportivitasnya bagus banget. Dan juga karena udah sering ikut pertandingan, udah ngerti bedanya. Jadi dari musuh manapun itu saya anggap enjoy aja lah. Yang penting kita main yang bagus dulu. Nah, hasil ntaran aja. Yang penting main yang bagus, tunjukin yang bagus. Karena apa? Dari semua latihan yang kita lewatin dan kita main sekali 2 kali di pertandingan itu terus maksimalin. Oke. Kalau selanjutnya kayak gimana pengalaman selama ikut pertandingan tuh kayak gimana sih? Apalagi kan cewek nih ya, kalau ngeliat lawan tuh gimana sih biar kita tuh kayak nggak nervous, kita percaya diri itu gimana sih kuncinya? Awalnya pas pertama kali bertanding, awalnya pasti udah ada kayak nervous gitu. Grogi gitu ya. Tempat, wah lawannya tinggi nih, gitu. Wah kayaknya bagus deh gitu. Tapi kayak di balik itu ada kayak keluarga yang support, kayak kasih tahu bisa, kamu pasti bisa gitu. Jadi kayak terus kayak bisa Bisa ya. Oke. Coba terus sampai ke internasional juga. Itu di tahun berapa yang ke internasional? Terakhir juga di Vietnam. Barengan ya berarti ya. Oh oke. Kalau Yuki gimana? Ikut ke Vietnam juga ya. Pengalaman menariknya karena akibat cuma Seminggu. Oke. Oke, kalau boleh tahu kemarin juara berapa waktu di Vietnam? Dapat perunggu. Oke, ini ya jadi satu tim atau personal ya? Pair ya, sepasang ya? Oh oke, wah keren-keren ya, semoga kedepannya kalian juga bisa lebih maksimal lagi di kompetisi dan mungkin semakin banyak teman-teman yang tertarik di olahraga taekwondo berkat mungkin teman-teman tadi setelah sharing session, wah kayaknya keren-keren ya di usia muda udah banyak banget prestasinya. Thank you ya, semangat terus, thank you, semangat latihannya. Dalam taekwondo terdapat sistem peringkat yang digunakan untuk menunjukkan tingkat keahlian seseorang dalam seni bela diri ini. Hal ini membantu pelatih maupun instruktur untuk mengevaluasi pemahaman murid-murid mereka dan memberikan pelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Sistem peringkat taekwondo dibedakan berdasarkan warna sabuk yang digunakan. Semakin gelap warna sabuk dalam taekwondo, maka semakin tinggi pula tingkatan orang tersebut. Sabuk putih merupakan tingkatan paling dasar dalam sistem ranking taekwondo. Oleh karena itu, dalam tingkatan ini, seseorang akan belajar teknik-teknik dasar seperti teknik kuda-kuda, pukulan, dan tendangan.
Seorang taekwondoin pemegang sabuk kuning dianggap telah menguasai teknik-teknik dasar dalam taekwondo, serta memiliki kondisi fisik yang lebih baik daripada saat memegang sabuk putih. Sabuk hijau dianggap sebagai tingkatan intermediate lanjutan, di mana taekwondoin menguasai teknik dasar dan menengah yang diajarkan pada tingkatan sebelumnya, serta mulai berlatih teknik-teknik lanjutan. Mereka yang memegang sabuk biru dianggap telah menguasai teknik dasar, menengah, dan lanjutan yang sudah diajarkan pada tingkatan sebelumnya. Mereka juga diharapkan mampu untuk menunjukkan kualitas mental yang baik seperti konsentrasi, penguasaan diri, keteguhan mental. Sabuk merah adalah salah satu tingkatan tinggi dalam taekwondo. Sabuk merah umumnya diberikan kepada taekwondoin yang memiliki penguasaan teknik dan pengalaman dalam mengaplikasikannya pada situasi latihan dan kompetisi yang cukup tinggi. Pemegang sabuk merah juga memiliki pengendalian diri yang sangat baik saat mengaplikasikan teknik yang mereka miliki agar tidak membahayakan orang lain. Sedangkan sabuk hitam merupakan tingkatan tertinggi dalam taekwondo. Mereka yang memegang sabuk hitam dapat dikatakan sebagai master. Tingkatan ini menggambarkan puncak keahlian seorang taekwondoin yang memiliki kedalaman, kesiapan, dan kematangan teknik dan mental. Yang pertama tentu kami mengucapkan terima kasih dari Black Eagle. Saya mewakili teman-teman ya, para pelindung benda sehat, menyampaikan terima kasih dari pihak TVRI yang berkenan untuk hadir ya dalam latihan bersama ini. Ini bentuk motivasi tersendiri dari TVRI kepada kegiatan anak-anak yang tergabung di dalam Black Eagle Taekwondo ya Academy. Yang pertama bahwa tentu komitmen dari Black Eagle adalah bagaimana bisa ikut berkontribusi ya untuk membantu negara bangsa menyiapkan generasi-generasi unggul yang siap untuk menghadapi Indonesia Emas di tahun 2045 nanti. Nah, tentu kesiapan itu tidak hanya bisa kita serahkan kepada pemerintah semata. Di sinilah Black Eagle hadir. Black Eagle hadir untuk membantu pemerintah bagaimana menyiapkan generasi yang unggul kalau tidak dibentuk dari dini ya. Dari kedisiplinannya, karakternya dibentuk, ya sportivitasnya yang paling utama. Bicara soal juara, ya tentu itu adalah bagian dari kompetisi yang akan diikuti. Tapi kalau untuk saat ini, Black Eagle selalu merajai dalam setiap event, baik itu kejurnas, kejurda, ya Black Eagle selalu tampil dengan memboyong juara umum. Ya, kami pada kesempatan ini tentu terima kasih pada banyak seluruh orang tua yang mempercayakan anak-anaknya untuk bergabung ya bersama dengan Black Eagle Taekwondo Academy ini. Salah satu manfaat taekwondo adalah menjaga stamina tubuh. Hal ini adalah berkat latihan rutin yang dilakukan. Saat pertama kali melakukan olahraga ini, Anda mungkin akan merasa kelelahan. Namun, seiring berjalannya latihan, stamina tubuh akan terus bertambah. Taekwondo juga memiliki manfaat untuk menjaga kesehatan jantung. Melalui gerakan taekwondo seperti melompat, berlari, menendang, jantung dapat dilatih secara maksimal. Jika dilakukan secara rutin, Anda dapat meningkatkan detak jantung dan pernapasan, sehingga meningkatkan kesehatan jantung serta sistem kardiovaskular secara keseluruhan. Dengan berlatih taekwondo secara maksimal, Anda dapat menguasai gerakan dari olahraga ini. Dengan begitu, Anda dapat lebih optimis dan percaya diri untuk mengaplikasikan skill tersebut pada kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika membela diri dalam bahaya. Dalam taekwondo, kepercayaan diri adalah hal yang penting saat menghadapi musuh. Hal ini diperlukan untuk menjaga keseimbangan agar tidak mudah ditumbangkan. Manfaat taekwondo satu ini penting untuk membentuk mentalitas atlet. Karena saya di sini juga termasuk atlet dari Taekwondo Black Eagle, di mana di Taekwondo Black Eagle ini termasuk yang menaungi UKM Taekwondo di sini. Di mana UKM Taekwondo di sini ini difasilitasi oleh pihak kampus, di mana pihak kampus ini memfasilitasi semua mahasiswanya untuk bisa terjun di dunia bela diri, khususnya di Taekwondo untuk menjadi atlet-atlet profesional. Nah, oleh karena itu kampus ini berkolaborasilah dengan Dojang Black Eagle. Di mana Dojang Black Eagle ini yang fokusnya untuk membina atlet-atlet untuk bisa turun langsung ke kejuaraan-kejuaraan kayak kejuaraan nasional, kejuaraan internasional. Nah, disinilah kampus memfasilitasi supaya ada kerjasama antara UKM Taekwondo sama Black Eagle.
olahraga, ternyata olahraga taekwondo ini tidak hanya bisa dilakukan oleh putra saja, tapi juga putri. Nah, mungkin ini bisa menjadi salah satu olahraga pilihan pemirsa olahraga yang tentunya mungkin putra-putrinya ingin mencoba olahraga bela diri seperti taekwondo ini. Dan ternyata olahraga taekwondo ini tidak mengedepankan perlawanan menggunakan tangan, tetapi hanya menggunakan perlawanan menggunakan kaki. Dan tidak terasa kita sudah 30 menit menemani pemirsa olahraga yang ada di rumah. Sampai sini dulu ya perjumpaan kita di episode Insporta kali ini. Saya Winda Melantika pamit dan sampai jumpa di episode berikutnya.